Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPD, Kabupaten Lampung, serta teman-teman yang pertama-tama kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Saya Nukirasya Melani selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Yang mana pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai materi tentang variasi dan jenis bahasa. Bisa di next. Sebelum presentasi dari kelompok 4 dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Nukirasya Melani dengan NPM 79, dan Silva Aulia dengan NPM 89, dan yang terakhir ada Aulia Ira dengan NPM 100. Bisa dilihat. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama. Baik Nuki, terima kasih. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Pemakaian bahasa oleh penutur bahasa ternyata tidak seragam, demikian pula bahasa itu sendiri memiliki variasi. Variasi bahasa timbul karena adanya perbedaan strata sosial, ekonomi, geografis, latar belakang pendidikan, profesi dan keahlian, ideologi dan cita-cita, agama dan keyakinan, dan lain-lain. Jika kita amati masyarakat yang tinggal di pedalaman atau di desa-desa terpencil, pada umumnya mereka tergolong yang tidak atau kurang memperoleh pendidikan formal yang memadai. Mereka adalah penutur yang monolingual karena hanya menguasai dan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa daerahnya. Sementara itu, kelompok monolingual ini terdapat juga di kota-kota besar, terutama pada generasi mudanya. Akibat begitu heterogennya masyarakat kota besar, ditambah pula oleh kemungkinan berbedanya kelompok etnis antara ibu dan ayah mereka. Maka generasi muda di kota besar itu juga termasuk ke dalam penutur yang monolingual dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian terdapat mereka yang sekaligus menguasai dua bahasa, misalnya bahasa daerah dan bahasa Indonesia adalah penutur bilingual. Adapun penutur multilingual hampir dapat dipastikan terdapat pada golongan masyarakat yang terpelajar, karena selain menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia, salah satu bahasa asing juga dikuasainya. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada variasi bahasa. Menurut Suyanto pada tahun 2011 nomor 32, variasi bahasa adalah suatu bentuk atau ragam bahasa yang terjadi karena adanya interaksi sosial manusia yang berbeda di lingkungannya dalam hal pemakaian atau penggunaan bahasa pada masyarakat itu sendiri. Bahasa Indonesia tidak hanya dipakai oleh kaum terpelajar, bahasa Indonesia juga dipakai oleh kalangan yang tidak terpelajar. Bahasa Indonesia tidak hanya dipakai oleh para penguasa atau pejabat, tetapi dipakai juga oleh masyarakat. Itulah sebabnya mengapa muncul variasi atau ragam bahasa Indonesia. Variasi bahasa terjadi akibat 4 faktor, yaitu faktor geografis, sosial, budaya, dan historis. Yang pertama ada faktor geografis. Perbedaan geografis seperti lokasi, iklim, dan geografi fisik dapat menyebabkan variasi bahasa. Bahasa cenderung berkembang secara terpisah di wilayah geografis yang berbeda karena isolasi geografis atau kontak yang terbatas dengan kelompok-kelompok berbahasa lain. Contohnya, penggunaan bahasa Sunda di Karawang dan di Bandung, di mana bahasa Sunda di Karawang cenderung kasar berbeda dengan penggunaan bahasa Sunda di Bandung yang menggunakan bahasa Sunda lemes atau lembut. Kemudian ada faktor sosial.
Faktor sosial seperti kelas sosial, pendidikan, dan status ekonomi juga mempengaruhi variasi bahasa. Misalnya, kelompok-kelompok dengan latar belakang pendidikan yang berbeda mungkin menggunakan kosakata, aksen, dan struktur kalimat yang berbeda. Variasi bahasa juga dapat terjadi antara generasi yang berbeda atau antara kelompok usia yang berbeda. Contohnya, penggunaan bahasa yang berbeda antara penggunaan bahasa yang berasal dari kelompok pekerjaan yang memiliki pekerjaan yang tinggi dan pengguna bahasa yang berasal dari kelompok pekerjaan yang memiliki pekerjaan yang rendah. Kemudian faktor budaya, aspek-aspek budaya seperti tradisi, agama, dan nilai-nilai budaya memainkan peran penting dalam variasi bahasa. Misalnya, bahasa seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya tertentu dan dapat memiliki kosakata atau ungkapan yang unik untuk menggambarkan konsep budaya tersebut. Bahasa juga dapat mengalami pengaruh dari budaya-budaya luar melalui kontak budaya seperti perdagangan atau kolonialisasi. Kemudian yang terakhir ada faktor historis. Sejarah suatu daerah atau kelompok dapat mempengaruhi variasi bahasa, misalnya invasi atau migrasi suatu bangsa. Kolonisasi atau perdagangan internasional dapat membawa pengaruh linguistik dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Peristiwa sejarah seperti ini seringkali menghasilkan campuran budaya dan bahasa, menciptakan variasi bahasa yang unik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, variasi bahasa dapat menjadi sangat kompleks dan menarik. Pemahaman tentang variasi bahasa membantu kita dalam menghargai kekayaan budaya yang ada di seluruh dunia, serta memahami dinamika sosial yang melibatkan bahasa dalam masyarakat. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada dialek. Dialek adalah ragam bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah tempat, atau area tertentu. Karena dialek ini berdasarkan pada wilayah atau area tempat tinggal penutur, maka dialek ini lazim disebut dialek areal, dialek regional, atau dialek geografi. Para penutur dalam suatu dialek, meskipun mereka mempunyai ideoleknya masing-masing, mereka tetap memiliki kesamaan ciri yang menandai dialeknya. Contoh dialek seperti dalam bahasa Jawa, misalnya terdapat dialek Jogja, Solo, Bagelan, dan Banyumas. Pada daerah Banyumas menggunakan dialek bahasa Ngapak. Ngapak sendiri merupakan salah satu dialek atau logat bahasa Jawa yang digunakan di wilayah barat Jawa Tengah. Contoh lain logat bahasa Jawa di Jawa Tengah seperti dalam mengucapkan kata dingin. Kalau di bahasa Jawa Semarang, dingin itu atis. Sedangkan di beberapa daerah, misal di Surakarta, menyebutnya adem. Namun, kata adem sendiri di Semarang memiliki arti yang lain, yaitu tidak dingin atau juga tidak panas. Baik, pemaparan dari saya cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sosiolinguistik aksen. Menurut Anderson dan Trudgill tahun 1990 dikutip dari PAKI tahun 2013, menyebutkan bahwa aksen adalah istilah yang umum untuk mendeskripsikan bagaimana orang mengucapkan atau melafalkan suatu bahasa. Serta karena bahasa selalu tahu pasti diucapkan ketika berbicara, setiap orang memiliki aksen. Yang kedua, kristal pada tahun 2003 dikutip dari Ahmad tahun 2011. Aksen adalah efek pendengaran kumulatif dari beberapa pengucapan yang mengidentifikasi dari mana seseorang berasal secara regional atau sosial, yang berarti bahwa aksen dapat menunjukkan identitas seseorang di mana dia berasal dengan banyaknya bahasa dan aksen yang ada. Orang-orang bisa mengetahui dari mana lawan bicaranya berasal. Isao tahun 2001 pada halaman 26 menjelaskan bahwa aksen adalah perubahan tinggi nada suara. Gambar di samping merupakan contoh aksen yang terdapat pada postingan Princess Sarini yang dikomen oleh Kiki Saputri dengan aksen Princess Sarini. Sosiolek dalam Setiawati tahun 2019 mengungkapkan bahwa sosiolek atau dialek sosial merupakan variasi bahasa mengenai tentang kelas, status maupun golongan sosial dari penutur ya. Contohnya misalkan seseorang berstatus sebagai pegawai bank atau kantoran, ada juga nelayan, pekerjaan bangunan, dan status lainnya. Masing-masing mereka saat berbicara mengalami variasi satu sama lain. Orang yang berstatus sebagai pegawai bank atau
atau pekerja kantoran karena terbiasa dengan lingkungan kedap suara dan tenang, cenderung dalam berbicara bersuara kecil. Tellerbang terkadang dalam bicara cukup hanya didengar oleh nasabah. Tellerbang terkadang dalam bicara cukup hanya didengar oleh nasabah yang ada di hadapannya. Hal ini berbeda dengan orang yang berstatus sosial sebagai nelayan atau pekerja bangunan karena terbiasa dengan suara ombak laut dan angin nelayan atau suara mesin pekerja bangunan. Hari-hari mereka cenderung bicara dengan suara tinggi atau besar, namun ini bukan berarti mereka marah-marah atau berbicara kasar. Hal ini hanya karena status sosial mereka yang terbiasa di lingkungan riuh atau ramai sehingga terbawa berbicara dengan suara besar. Inilah yang disebut dengan ragam sosioleg. Materi selanjutnya jenis bahasa. Pengelompokan bahasa ke dalam jenis-jenis bahasa secara sosiolinguistik berkaitan dengan faktor-faktor eksternal bahasa, yaitu faktor sosiologis. Yang pertama ada standarisasi atau pembakuan, adalah adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai bahasa itu akan seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Yang kedua, otonomi. Sebuah sistem linguistik disebut mempunyai keotonomian kalau sistem linguistik itu memiliki kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Kemudian yang ketiga, historisitas. Sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historisitas kalau diketahui atau dipercayai sebagai hasil perkembangan yang normal pada masa yang lalu. Faktor kesejarahan ini berkaitan dengan tradisi dari etnik tertentu. Yang keempat, vitalitas, yaitu pemakaian sistem linguistik oleh satu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Kemudian faktor politis. Yang pertama, bahasa nasional. Sebuah sistem linguistik disebut sebagai bahasa nasional, seringkali juga disebut sebagai bahasa kebangsaan karena sistem linguistik itu diangkat oleh suatu bangsa dalam arti kenegaraan sebagai salah satu identitas kenasional bangsa itu. Bahasa resmi adalah sebuah sistem linguistik yang ditetapkan untuk digunakan dalam suatu pertemuan seperti seminar, konferensi, rapat, dan sebagainya. Yang ketiga, bahasa negara. Sebuah sistem linguistik secara resmi dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara ditetapkan sebagai alat komunikasi resmi kenegaraan. Artinya segala urusan kenegaraan, administrasi kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan kenegaraan dijalankan dengan menggunakan bahasa itu. Yang terakhir, bahasa persatuan. Adanya pengakuan satu sistem linguistik sebagai bahasa persatuan dilakukan oleh suatu bangsa dalam kerangka perjuangan, di mana bangsa-bangsa yang berjuang merupakan masyarakat yang multilingual. Kemudian ada faktor kultural. Yang pertama, bahasa pertama atau bahasa ibu, yang merupakan satu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga yang memelihara seseorang anak. Yang kedua, bahasa kedua ini yang dipelajari anak setelah bahasa ibu. Bahasa kedua ini tidak harus bahasa Indonesia, artinya apabila di lingkungan keluarga yang dipelajari atau diperoleh anak adalah bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu. Akan tetapi apabila bahasa pertama yang dipelajari anak adalah bahasa daerah, dan kemudian anak mempelajari bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia menduduki urutan kedua dari segi pemerolehan bahasa. Dan pada akhirnya bahasa Indonesia yang diperoleh setelah bahasa pertama disebut sebagai bahasa kedua. Yang ketiga, bahasa asing merupakan bahasa kedua bagi seorang anak. Penamaan bahasa asing bersifat politis, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa lain. Keempat, ada lingua franca. Lingua franca adalah sebuah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda. Bahasa ini dipilih memungkinkan keterpahaman atau kesaling pengertian antara partisipan yang menggunakannya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan
oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bahasa yang disampaikan secara lisan atau verbal, yaitu melalui ucapan dan suara. Bahasa lisan melibatkan penggunaan kata-kata, intonasi, vokal, dan gestur untuk berkomunikasi. Contohnya seperti percakapan sehari-hari, salah satunya seperti pidato, wawancara, dan ceramah. Yang kedua ada bahasa tulis. Bahasa tulis adalah bentuk bahasa yang disampaikan melalui tulisan atau penulisan. Ini melibatkan penggunaan huruf, kata, kalimat, dan struktur gramatikal dalam bentuk tertulis. Bahasa tulis dapat ditemukan dalam bentuk buku, surat, artikel, email, dan dokumen-dokumen lainnya. Dan yang terakhir ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan untuk komunitas tunarungu atau untuk berkomunikasi. Ini melibatkan gerakan tangan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh lainnya untuk menyampaikan makna. Bahasa isyarat sering digunakan dalam situasi di mana bahasa lisan atau bahasa tulis tidak praktis, seperti dalam situasi orang-orang dengan gangguan pendengaran berinteraksi satu sama lain atau dengan orang yang tidak mengerti bahasa isyarat. Dengan demikian, bahasa dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa isyarat. Masing-masing dengan cara penggunaan dan media komunikasinya sendiri. Bisa di-next. Baik, selanjutnya ada fungsi-fungsi variasi bahasa dan jenis bahasa. Variasi dan jenis bahasa memainkan peran penting dalam bidang sosiolinguistik karena mereka mempengaruhi bagaimana bahasa digunakan dan dipahami dalam konteks sosial. Berikut adalah beberapa fungsi utama variasi dan jenis bahasa dalam sosiolinguistik. Yang pertama ada menciptakan identitas. Variasi bahasa dapat digunakan untuk menyatakan identitas sosial, budaya, dan etnis seseorang. Misalnya, seseorang mungkin menggunakan aksen regional atau dialek tertentu untuk menunjukkan afiliasi dengan kelompok geografi tertentu, atau menggunakan bahasa serta kosakata yang terkait dengan identitas etnis mereka. Yang kedua, komunikasi interaksi sosial. Variasi bahasa memainkan peran penting dalam interaksi sosial sehari-hari. Orang sering menggunakan kode switching atau penyeragaman bahasa untuk mencocokkan gaya bahasa orang lain atau menunjukkan solidaritas sosial dengan mereka. Variasi bahasa juga dapat membantu dalam menyampaikan pesan dengan tepat dalam konteks komunikasi tertentu. Dan yang terakhir ada pengungkapan budaya. Bahasa adalah cermin dari budaya di mana mereka berkembang. Variasi bahasa termasuk dialek, kosakata, dan tradisi lisan dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma budaya dari suatu masyarakat. Fungsi-fungsi ini menunjukkan bagaimana variasi dan jenis bahasa memiliki dampak yang luas dalam masyarakat, memainkan peran penting dalam identitas, tentang fungsi-fungsi interaksi sosial, dan dinamika budaya. Pemahaman tentang fungsi-fungsi ini penting untuk menghargai kompleksitas hubungan antara bahasa dan masyarakat dalam konteks sosiolinguistik. Baik, karena penyampaian materi sudah selesai, selanjutnya kita beralih ke sesi diskusi. Kami membuka 2 sesi diskusi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya dan menyebutkan nama serta NPM. Baik, untuk Nabila Aida dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Saya kan pernah baca artikel dari website Kemendikbud bahwasanya berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Nah, pertanyaan saya, dari sekian banyak pusparagam bahasa yang dihasilkan dari faktor-faktor variasi bahasa di Indonesia, mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi asal-usul bahasa kesatuan? Segitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nabila Aida. Selanjutnya Nadia Radani, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana variasi bahasa dapat mempengaruhi peluang seseorang dalam pendidikan dan pekerjaan? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada Nadia Ramadhani. Selanjutnya Maisara dipersilakan. Baik, izin bertanya. Sesuai di realita yaitu tentang perbedaan bahasa pertama dan kedua, bagaimana bisa memengaruhi komunikasi dalam sebuah tim atau kelompok belajar yang terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Terima kasih.
Baik, terima kasih pada Maisara. Baik, karena sudah ada 3 orang penanya, izinkan kelompok 4 untuk berdiskusinya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Nabila Aida, yaitu eh, bahasa Melayu dipilih sebagai asal-usul bahasa kesatuan Indonesia karena telah menjadi bahasa perdagangan dan administrasi di Nusantara selama berabad-abad. Memiliki kesamaan struktural dengan dialek-dialek lokal, serta mendapat dukungan luar dari para ahli bahasa dan budaya Indonesia pada saat itu. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan yang kokoh atas faktor sejarah, linguistik, dan kultural. Dengan demikian, pemilihan bahasa Melayu sebagai asal-usul bahasa kesatuan didasarkan pada sejarah, praktisitas, dan konsensus para pemangku kepentingan. Bagaimana, Ida? Apakah sudah jelas? Baik, sudah. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Tadi pertanyaannya bagaimana variasi bahasa dapat memengaruhi peluang seseorang dalam pendidikan dan pekerjaan. Jawabannya, variasi bahasa dapat mempengaruhi peluang seseorang dalam pendidikan dan pekerjaan dengan berbagai cara. Contohnya untuk pendidikan, yaitu kemampuan menggunakan bahasa yang baik dapat memahami variasi bahasa dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil peluang pendidikan. Misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan memahami variasi bahasa dapat lebih mudah memahami materi yang dijelaskan dalam kelas, memahami kode ketanggaan, dan memahami perbedaan dalam pemahaman bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks. Kemudian dalam pekerjaan, kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan memahami variasi bahasa dapat mempengaruhi peluang pekerjaan. Misalnya, seseorang yang memiliki kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan memahami variasi bahasa dapat lebih mudah memahami perintah kerja, memahami perbedaan dalam penggunaan bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks, dan memahami perbedaan dalam masyarakat. Kepada Nadia, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah terjawab, terima kasih Silva. Baik, izin menjawab pertanyaan Maisarah. Pertanyaannya sesuai di realita, yaitu tentang perbedaan bahasa pertama dan kedua, bagaimana bisa mempengaruhi komunikasi dalam sebuah tim, kelompok, atau kelompok belajar yang terdiri dari anggota yang berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Jawabannya, perbedaan bahasa pertama dan kedua bisa membuat komunikasi dalam tim berasa sulit. Kadang ada anggota tim yang susah mengerti pesan yang disampaikan karena beda bahasa. Hal ini bisa bikin salah paham atau merasa kurang percaya diri. Untuk atasi masalah ini penting banget buat bikin lingkungan yang dukung dan ramah. Kita bisa pakai bahasa yang lebih sederhana dan jelas, atau menggunakan gambar, atau juga bisa menggunakan grafik untuk membantu mengasih pengertian. Selain itu, kita juga bisa ngadain kursus atau pelatihan bahasa buat ningkatin kemampuan berbahasa kedua. Yang penting kita harus saling dukung dan hargai perbedaan budaya serta bahasa di tim kita. Baik, apakah sudah dapat dipahami, Maisara? Baik, sudah dapat dipahami. Terima kasih. Baik, selanjutnya membuka sesi diskusi kedua. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Jadi ya, baik, kepada Nuria, dipersilakan. Baik, izin bertanya, bagaimana teknologi dan globalisasi dapat mempengaruhi keberlanjutan dialek tradisional? Sebelumnya, terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Nuria. Selanjutnya, kepada Nanda, dipersilakan. Baik, saya izin bertanya, bagaimana dialek dan aksen berpengaruh pada identifikasi asal seseorang dalam berbicara, dan bagaimana mereka berhubungan dengan sosiolek atau dialek sosial? Terima kasih. Baik, karena sudah ada 2 orang, izinkan kelompok 4 untuk mendiskusinya terlebih dahulu. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Nuria. Tadi pertanyaannya, bagaimana teknologi dan globalisasi mempengaruhi keberlanjutan dialek tradisional? Jawabannya, teknologi dan globalisasi dapat mengancam keberlanjutan dialek tradisional dengan memperkenalkan bahasa standar atau bahasa global yang lebih dominan. Melalui media massa global yang lebih dominan,
dan komunikasi daring, individu dapat terpapar pada bentuk bahasa standar atau bahasa global, menggantikan penggunaan dialek tradisional dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, mobilitas populasi dan migrasi juga dapat menyebabkan hilangnya penggunaan dan pemeliharaan dialek tradisional karena individu mungkin pindah ke daerah yang berbeda dan terpapar pada bahasa yang lebih dominan secara regional atau nasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan menjaga keberlanjutan dialek dalam sebuah bahasa salah satunya adalah melalui dokumentasi dan penelitian terhadap dialek tersebut, termasuk rekaman audio atau video serta pengumpulan cerita, lagu, dan tradisi lisan lainnya yang menggunakan dialek tersebut. Selain itu, pendidikan formal dan informal dapat memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan dialek di antara generasi muda. Baik, kepada Nuriha, apakah sudah cukup jelas? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan Nanda. Pertanyaannya bagaimana dialek dan aksen berpengaruh pada identifikasi asal seseorang dalam berbicara dan bagaimana mereka berhubungan dengan sosiolog atau dialek sosial. Jawabannya, dialek dan aksen memainkan peran penting dalam identifikasi asal seseorang dalam berbicara karena mereka mencerminkan asal geografis dan budaya penutur. Dialek sebagai ragam bahasa dari suatu wilayah tertentu memberikan petunjuk tentang daerah mana seseorang berasal. Aksen di sisi lain adalah cara seseorang melafalkan kata-kata dalam bahasa tertentu, yang juga dapat menunjukkan asal geografis mereka. Kedua hal ini berhubungan dengan sosiolek atau dialek sosial karena mereka juga mencerminkan faktor-faktor sosial seperti kelas, status, atau golongan sosial. Misalnya dalam konteks sosial tertentu, penggunaan dialek atau aksen tertentu dapat memberikan petunjuk tentang latar belakang sosial seseorang. Sosiolek atau dialek sosial mencakup variasi bahasa yang terkait dengan faktor-faktor sosial ini, seperti penggunaan bahasa yang berbeda di antara kelompok-kelompok sosial tertentu. Oleh karena itu, dialek dan aksen tidak hanya mampu mengidentifikasi asal geografis seseorang, tetapi juga dapat memberikan wawasan tentang latar belakang sosial dan budaya mereka. Baik, apakah sudah dapat dipahami, Nanda? Baik, sudah. Terima kasih, Ra. Ya, sama-sama. Baik, sesi diskusi telah selesai. Tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung presentasi. Bisa di-next. Sebelum presentasi ini saya tutup, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan pada presentasi kali ini. Yaitu masyarakat menggunakan bahasa dengan beragam variasi karena perbedaan latar belakang, budaya, dan status sosial, serta dipengaruhi oleh lingkungan tugas dan aktivitas individu. Variasi bahasa kompleks ini dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, sosial, budaya, dan historis seperti lokasi, pendidikan, tradisi, dan sejarah migrasi. Dialek merupakan ragam bahasa dari kelompok penutur dalam suatu wilayah tertentu yang didasarkan pada lokasi geografis penuturnya. Sementara aksen menunjukkan identitas asal seseorang dalam berbicara. Selain itu, sosialek atau dialek sosial merupakan variasi bahasa yang terkait dengan kelas, status, atau golongan sosial penuturnya. Jenis-jenis bahasa dalam perspektif sosiolinguistik dibagi berdasarkan faktor eksternal bahasa, yaitu faktor sosiologis, politis, dan kultural. Fungsi-fungsi variasi dan jenis bahasa termasuk penciptaan identitas, komunikasi interaksi sosial, dan mengungkapkan budaya yang memiliki peran penting dalam masyarakat. Bisa di-next. Itulah kesimpulan mengenai materi tentang variasi dan jenis bahasa. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dan mengikuti. Semoga presentasi kali ini dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.